Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2022, gelombang 2, angkatan 27. Kali ini kami akan melakukan wawancara bersama 3 narasumber dari 3 generasi berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang bisa mereka lakukan di tengah maraknya isu-isu negatif di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman atau gangguan bagi negara Republik Indonesia. Yuk langsung simak aja wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Deski Fikiran Mantara, serta Latsar CPNS dari Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari siswi SMK di Kota Banjar. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan, saudara namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Deni Ismayanti dari SMK Negeri 1 Banjar. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dari saudara. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama, menurut saudara, apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Wawasan kebangsaan yaitu sudut pandang suatu bangsa dalam memahami jati diri dan lingkungannya, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa, yaitu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Oke, baik. Kalau bela negara, saudara apa itu? Bela negara adalah sikap, tekad dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah yang dijiwai oleh kecintaan NKRI. Oke, terus yang selanjutnya, kan saudara sebagai siswi SMK, kira-kira implementasi apa yang dapat Anda lakukan sebagai siswa untuk upaya bela negara? Datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, lalu pakainya rapi. Oke, terus untuk yang selanjutnya, mungkin sekarang kan banyak yang beredar isu-isu tentang hoax, misalnya investasi bodong, kemudian vaksin COVID yang mematikan. Kira-kira bagaimana saudara menanggapi dengan isu tersebut? Menggunakan sosial media secara bijak, tidak membuat status tentang isu yang belum jelas. Oke. Kemudian yang terakhir, sebagai siswi SMK yang pastikan sekarang ya, kira-kira harapan saudara untuk Indonesia itu apa? Kira-kira harapan? Bebas korupsi, mata pelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat. Cukup. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Semoga sukses dan lancar selalu sekolahnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kami lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugnia Bambang, peserta Latsar Kota Banjar tahun 2022, gelombang 2, kelompok 2, angkatan 27. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu CPNS Kota Banjar mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, untuk perkenalannya dengan kelas siapa ya? Nama saya Salih Hildawati. Saya penempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saya sebagai CPNS. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu, menurut Anda, apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, untuk wawasan kebangsaan, menurut saya, cara pandang warga negara tentang Indonesia yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Dan untuk bela negara bisa dikatakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menjaga kedaulatan negara. Berarti wajib ya kalau itu bagi setiap warga negara? Iya, wajib. Karena di sini sebagai CPNS ya, saya mau bertanya nih, bagaimana cara implementasi Anda dalam hal bela negara sesuai dengan profesi Anda? Yang pertama ya, datang dengan tepat waktu, terus memahami dan mampu menguasai tupoksi,
Terus menguasai juga peraturan-peraturan tentang perizinan ya, sesuai tupoksi saja. Seperti itu mungkin ya. Untuk pertanyaan ketiga ya, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi isu hoax yang beredar baru-baru ini? Sekarang kan banyak tuh tentang isu hoax, vaksin COVID yang mematikan, terus kebocoran media, investasi bodong. Nah, menurut Anda bagaimana sikap Anda menghadapi itu semua? Untuk itu ya, untuk isu hoax ya, Ya. lebih ke harus bijak dalam menggunakan sosial media ya. Terus jangan mudah termakan berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu, mungkin seperti itu. Jadi ada filter, semacam filter gitu ya, Iya. Pak? Disaring dulu gitu, jangan langsung menyebarluaskan. Iya, betul. Pertanyaan terakhir ya Teh, Ya, apa harapan saudara untuk Indonesia kaitannya dengan bela negara? eh, kalau harapan saya ya, jadi tiap warga negara Indonesia tuh harus bisa mempublikasikan keindahan Indonesia kayak gitu. Terus harmonisasi antar suku-suku, kan banyak tuh suku-suku di Indonesia ya, sama tempat wisata juga banyak, cuma jarang yang terekspos seperti itu. Supaya dunia luar itu tahu gitu suku-suku yang ada di Indonesia nantinya ya. Iya, sama tempat wisata juga ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sonia Putri, peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2022, angkatan 27, kelompok 2, gelombang 2. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dengan ibu siapa? Saya Ibu Haryanti ya. Saya di sini sebagai kepala seksi pengaduan pembinaan dan di dinas DPPTSP Kota Banjar. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, menurut Ibu apa makna wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu sebagai cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis sejarah sosial budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan negara dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Kalau bela negara Bu? Bela negara yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menjaga keutuhan negara. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ibu sebagai kasih pengaduan dan pembinaan di DPMPTS Kota Banjar. Nah, apa sih implementasi bela negara untuk profesi Ibu? Yaitu menerima dan memberi arahan pada staf terkait tupoksi dan melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksinya dan berkoordinasi dengan rekan kerja maupun atasan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu. Sekarang kan banyak isu-isu atau hoax-hoax ya Bu yang beredar di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana nih Ibu sebagai PNS terutama di Kota Banjar dalam menghadapi isu-isu atau hoax-hoax yang beredar? Yaitu kita memfilter berita-berita tersebut yang belum teruji kebenarannya dan mencari sumber yang terpercaya tentang sumber berita dan mengajarkan kerja untuk tidak terlalu mempercayai isu berita yang belum jelas kebenarannya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu itu sebagai PNS Kota Banjar untuk Indonesia? Yaitu pinginnya Indonesia bebas dari korupsi, sistem kerja dipermudah. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tadi, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan, makna bela negara, dan cara mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga narasumber memiliki gambaran mengenai wawasan kebangsaan yang hampir sama, yakni wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa. Dapat dilihat dari segi sejarah,
ekonomi, sosial, budaya, geografis, bahkan ada yang memandangnya dari sudut tupoksi jabatan. Wawasan kebangsaan wajib dimiliki oleh setiap warga negara, karena warga negara yang baik adalah warga negara yang mengenal identitas bangsanya. Begitupun dengan bela negara, semua narasumber bersepakat bahwa bela negara merupakan tekad dan upaya seseorang untuk mempersatukan negara Republik Indonesia. Namun, upaya bela negara tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, di kalangan pelajar, mereka mewujudkan bela negara dengan menjadi pelajar yang baik. Bagi kalangan profesional, mereka mewujudkan bela negara dengan menjalankan tupoksi dan mengikuti aturan pekerjaan di instansi masing-masing. Dan yang ketiga, di kalangan para pejabat, implementasi bela negara dihubungkan dengan koordinasi antar rekan kerja dan mengayomi bawahannya. Dalam menanggapi kasus hoax, semua narasumber bersepakat bahwa menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat adalah cara yang paling ampuh bagi diri kita untuk membentengi diri dari isu-isu yang dapat mengancam persatuan Republik Indonesia. Sekian analisa dari kami, saya Lufita Tria Harisa, peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2022. Di sini saya akan mencoba menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama 3 narasumber berbeda dari generasi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya ketiga narasumber sudah memahami konsep tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka menyampaikan gagasan mereka mengenai wawasan kebangsaan dan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan hal yang sangat penting dan perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Penerapan nilai-nilai bela negara dapat dimulai dari kegiatan sehari-hari kita, seperti disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan atau tugas yang kita miliki, kemudian bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, agar tidak menimbulkan ancaman atau gangguan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian kesimpulan dari kami berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Saya Ika Kurniati, peserta Latsar CPNS Kota Banjar 2022, kelompok 2, angkatan 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.